Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita di program One Hope. Satu pengharapan kita hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari dimana hari yang luar biasa. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita merayakan hari kemerdekaan RI ke-79 tahun. Nah, saudara, kita tahu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita yang diciptakan menjadi masyarakat di Indonesia. Negara kita hari-hari ini Indonesia, bangsa Indonesia hari-hari ini adalah menjadi bangsa yang betul-betul diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau mendengar berita ya dari semua negara, ya negara yang luar biasa yang maju, ya semua negara betul-betul salut pada Indonesia, ya mengakui Indonesia betul-betul menjadi negara yang maju hari-hari ini. Ya, ekonomi kita maju, ya pembangunan di semua lini itu dilaksanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ya sehingga setiap pembangunan yang ada bahkan tidak hanya di Jawa sentris, tapi sampai seluruh antero se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga betul-betul menikmati pembangunan ya yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga Indonesia diberkati, ya berdampak kepada ekonomi masyarakat rakyat Indonesia. Indonesia betul-betul semakin dipulihkan Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Hari-hari ini kita bangga karena Indonesia betul-betul diakui, ya diakui oleh bangsa lain bahwa Indonesia itu luar biasa. Ya doa kami buat Bapak Presiden Joko Widodo tetap sehat, ya, kuat dan terus diberkati Tuhan, keluarga yang ada terus ada dalam lindungan Tuhan, dan biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir buat Bapak Presiden Joko Widodo. Haleluya. Saat ini sering kasih Tuhan, kalau negara kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga harus ya betul-betul merdeka seperti selayaknya bangsa kita Indonesia itu merdeka. Nah, kita harus menjadi orang yang merdeka, keluar dari intimidasi dosa, ya. Dosa-dosa yang kita lakukan, kita jangan jadi budak dosa, saudara, ya. Dosa apa itu? Dosa seks di luar nikah, dosa korupsi, ya, dosa tegar tengkuk, ya. Tegar tengkuk apa maksudnya? Tidak dengar kepada perintah Allah, ya. Jarang masuk gereja, malas masuk gereja, malas berdoa, ya, malas memuji memuliakan nama Tuhan, malas ke tempat-tempat ibadah. Jadi tidak ada gairah untuk beribadah, saudara. Itu dosa, saudara. Sedangkan Tuhan menginginkan kita untuk terus ada dalam persekutuan, di dalam hadirat Allah. Terus ada di dalam ibadah-ibadah. Sehingga lewat ibadah-ibadah, kita dengar firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kita diubahkan oleh Tuhan. Ya, kita dulu yang mungkin memiliki karakter-karakter yang tidak baik. Ya, biarlah gereja itu menjadi apa, saudara? Menjadi bengkel. Gereja itu menjadi bengkel buat kita semua, ya. Orang-orang yang rusak, orang-orang yang hancur, orang-orang yang berdosa, ya, lewat firman Tuhan kita dengar, ya, kita diubahkan Tuhan, kita menjadi pribadi yang betul-betul masuk dalam rencana Tuhan, ya. Kita betul-betul tahu bagaimana kita menghadapi setiap masalah pergumulan. Lewat firman Tuhan kita semakin menjadi tahu bagaimana kita bisa menghindari yang namanya persoalan. Sehingga lewat firman Tuhan kita betul-betul dituntun Tuhan, dipelihara Tuhan. Kita belajar terus, belajar dan belajar firman Tuhan. Sehingga kita mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita tidak tersesat. Kita terus ada masuk dalam rencana Allah yang ajaib dan perkasa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari-hari kita betul-betul menjadi orang yang merdeka, ya. Kita betul-betul menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dituntun dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga walaupun ada badai, walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan, ya, ada tangan Tuhan yang luar biasa yang menopang kita semua, yang menolong dan memberkati kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, saudara, di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini, saudara.
Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari hal-hal yang tidak baik di belakang sana, di belakang kehidupan kita, ya, kita nggak perlu lagi lihat lagi masalah-masalah di belakang kita. Tapi saat ini marilah kita berdiri tegak, melihat masa depan, melihat ke depan, fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Fokus lurus kepada pandangan kita kepada Yesus Kristus. Sehingga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, kita bisa menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 14, saudara, ya, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari, sebagai orang-orang yang merdeka, kita jaga kekudusan kita. Amin. Kekudusan apa? Mulut kita, ya. Jangan bicara tentang kejelekan orang lain, ya. Jaga mulut kita untuk jangan mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang tidak membangun. Ya, stop untuk lakukan itu. Tapi perkatakanlah berkat Tuhan, perkatakan firman Allah, sehingga di saat engkau mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijaksana, engkau terus akan diberkati Tuhan. Karena apa yang kau perkatakan itu adalah doa, ya. Mulut kita, lidah kita itu seperti pedang bermata dua, ya. Apapun yang kita katakan, kita perkatakan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu perkatakan berkat. Amin. Perkataan sesuatu yang positif, sehingga apa yang kita keluarkan, apa yang kita perkatakan, itu menjadi doa kita, dan Tuhan dengar doa kita, dan kita akan seturut apa yang kita perkatakan. Berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam kekudusan. Amin. Hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda, ya, jaga kekudusan. Ya. Kalau pacaran tentunya jaga, ya. Hiduplah dalam kekudusan. Ya, ada waktunya untuk kita melakukan sesuatu dalam rumah tangga. Itu di saat kita sudah diberkati di dalam rumah gereja. Sehingga hidup kita tetap kudus, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga tubuh kita yang kudus ini untuk senantiasa, ya, senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Roma 8 ayat 37 dikatakan begini, saudara. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang. Tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kalau kita nggak hidup kudus, bagaimana Tuhan mau berkati kehidupan kita? Ya, berkat-berkat akan tertutup, saudara. Doa-doa kita, ya mungkin Tuhan bilang, kamu belum melakukan apa yang kukehendaki. Ya, kamu harus lewati proses yang tidak mudah. Ya, oleh sebab itu mari kita mengintrospeksi diri kita, ya, kita hidup di dalam kekudusan supaya berkat-berkat Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Yang menghalangi hari-hari ini, kenapa doa-doa kita belum dijawab? Yang menghalangi itu adalah dosa kita. Ada dosa yang belum kita bereskan. Oleh sebab itu, jangan jadi budak dosa, jangan terbelenggu dengan dosa, tapi jadilah orang-orang merdeka. Lepaskan pengampunan, lepaskan hati-hati yang busuk, ya. Lepaskan semua apa yang kita pikirkan secara negatif, tapi berpikirlah positif. Lihat Yesus, pandang Yesus, ya, bersyukur kepada Tuhan, dan lakukanlah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, marilah, kalau kita hari-hari ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam Roma 8 ayat 37, ya, dikatakan begini, saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita, ya. Karena Tuhanlah, ya, karena Tuhanlah kita dimenangkan. Karena Tuhanlah lewat pengorbanan Yesus di kayu salib kita dimerdekakan dari segala dosa, dari segala kutuk, ya, dari segala apapun yang kita takuti hari-hari ini. Sehingga kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang.